dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah ini ada suri teladan yang terbaik bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. Amma ba'd ayyuhal ikhwah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut tentang zikir kepada Allah. Terus terang saja, di antara kita ini sudah banyak yang berzikir, tapi kurang berkualitas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu berzikir dalam keadaan apapun. Bukan hanya dikala sulit, dikala banyak masalah, kemudian dia dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukan itu saja. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan roha, istirahat, beliau banyak berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadkurullah ala kulli ahyan. Rasulullah itu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bahkan Allah memberikan isyarat di surah Al-Imran ayat berapa? 190-91. Ketika Allah menceritakan tentang ulul albab, orang-orang yang sempurna akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang cerdas itu mereka yang selalu berzikir kepada Allah dikala berdiri, duduk, bahkan berbaring pun selalu mengingat Allah. Ini orang-orang cerdas. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini ada satu zikir yang biasa dibaca oleh Nabi setiap pagi dan sore. Dan ini usahakan jangan ditinggalkan. Zikir-zikir Nabi ini kan banyak sekali. Tapi kami akan sebutkan satu saja yang dipraktikkan oleh Nabi ketika pagi dan sore beliau baca zikir ini 3 kali. Bisa kita lihat di dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini susunannya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini punya 3 kitab. Yang pertama Adabul Mufrad. Di situ hadis-hadisnya tidak selalu sahih. Ada 1-2 atau beberapa yang dhaif. Yang kedua yaitu Sahih Bukhari. Nah, ini semuanya sahih sudah. Kemudian ketika beliau diambang ketuaan, dia menyusun kitab Tarikhul Bukhari. Tapi yang paling sahih yang kedua, yaitu Sahih Bukhari. Itu satu hadis tak terbantahkan tentang kesahihannya. Nah, ini hadis ini di Adabul Mufrad derajatnya hasan. Apa yang biasa dibaca oleh Nabi? Beliau berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah, Nabi ini minta kepada Allah agar diberi kesehatan. Di situ disebutkan oleh para ulama, sehat fisiknya, sehat batinnya. Dan terus terang saja, Rasulullah ketika membaca zikir ini supaya pas ya. Dengan apa yang diminta, beliau melakukan 3 hal supaya sehat. Yang pertama, berdoa. Minta kepada Allah. Jadi saya teringat berapa tahun yang lalu, ada teman saya tiba-tiba sakit. Padahal masalahnya itu tidak seberapa, tapi sakitnya cukup lama. Dia naik sepeda motor, menunggu istrinya di pasar. Tiba-tiba ada anak perempuan yang mungkin baru belajar. Akhirnya ditubruk ini, Pak. Ditubruk, dia tidak jatuh, cuman kaget. Subhanallah. Setelah dilihat ternyata patah kakinya. Allah karim. Gak lama si fulan ini ngebel saya. Gimana ini Ustaz? Saya nggak ada masalah yang cuma sedikit seperti ini. Kok tiba-tiba patah kaki saya? Saya bilang, Anda mungkin tidak pernah berdoa. Atau mungkin jarang berdoa. Loh, saya berdoa. Ini yang dituntun oleh Nabi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Akhirnya orang ini datang ke rumah. Tak kasih ibuku ini doa dan wirid. Karena yang pertama kita harus minta kesehatan. Sampean tahu enggak doa seperti itu? Enggak pernah katanya. Wah, iki opo sampean? Coba minta kepada Allah. Karena yang mempunyai kesehatan ini Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Cuman dianjurkan untuk usaha. Apa usahanya? Pertama, doa. Kemudian yang kedua, supaya kita ini sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, sehat itu dengan berpuasa sunnah. Ada satu hadis, walaupun masih diperbincangkan hadis ini, tapi sebagian ulama mensahihkannya. Sumu tasihu, puasalah, kamu akan jadi sehat. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Kadang-kadang kita ini masih jauh dari sempurna ya. Nabi itu kalau masuk bulan Sya'ban, Nabi ini puasa hampir 1 bulan penuh. Dikurangi mungkin 1 atau 2 hari beliau tidak berpuasa. Supaya tidak sama dengan Ramadan. Kita kan enggak ya. Kita mungkin 1 hari wis nilii poso Sya'ban, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, pokoknya poso, Pak. Yang lebih ditekankan oleh Nabi, puasa apa? Puasa Senin Kemis. Itu yang kadang sebagian di antara kita meninggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal isnain wal khamis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan poso Senin Kemis. Kalau memang bukan kita mampu, sebetulnya kita mampu ya. Coba lanjut dengan puasa Ayyamul Bid. Seperti itu. Gimana beliau tidak sehat? Doa iya, poso iya, bukan hanya Ramadan. Kemudian yang ketiga, supaya sehat ini gimana? Kita dianjurkan untuk berolahraga.
Harokah, barokah. Gerak itu ada keberkahan. Lek sampean mohon maaf menengai, apalagi sudah diambang ketuaan. Waduh, numpuk untuk penyakit ya, Pak. Sing asam urat, sing iki macam-macam nanti. Berapa banyak orang-orang yang masih muda, ternyata tidak kuat apa-apa. Ada apa ini? Ya kurang gerak. Kaken mangan kurang gerak. Ada satu kalimat ya, al-bidnatu asludya wal himyatu ra'sud dawa. Perut besar ini sarangnya penyakit. Cara mengobati bagaimana? Dengan mengurangi makan, dengan berpuasa. Setelah itu ada olahraga. Minim jalan kaki. Minim itu. Kalau bisa apa? Lari pagi. Mungkin lari-lari kecil. Fitness. Kalau masih muda, bulu tangkis, sepak bola, atau apa saja yang kita bisa. Bersepeda. Supaya ada gerak. Begitu panjenengan tidak gerak, iki timbul penyakit sing aneh-aneh nanti Pak. Sing iki. Sing encoke kumat. Seperti itu. No, apalagi kita sudah tua ya. Suisepe mau apa lagi? Tapi dengan 3 hal ini, berdoa sesuai dengan doa Nabi, yang kedua dengan banyak berpuasa sunnah, kemudian yang ketiga kita dianjurkan untuk ada gerakan, yaitu berolahraga. Kalau zaman Nabi ini dianjurkan berkuda, berenang ya, subhanallah, berenang loh ada ya. Padahal di situ nggak ada ya. Tapi Nabi tahu persis dengan izin Allah nanti satu saat bahwa renang ini adalah olahraga yang paling sempurna. Karena seluruh organ ini bergerak. Seluruh organ ini akan gerak. Mata loh, ketipan mata ini gerak. Apalagi yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi melanjutkan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Itu Nabi baca 3 kali. Coba itu dipraktekkan, Pak. Yang pertama, dia berlindung tadi meminta kepada Allah kesehatan seluruh organ tubuh kita. Yang kedua, beliau berlindung dari 3 hal. Yang pertama, berlindung kepada Allah minal kufur, dari kekufuran. Mungkin timbul pertanyaan, kita kan sudah beriman. Belum tentu, Pak. Karena perjalanan hidup ini belum berakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ini tergantung di penghujungnya. Sudah cukup cerita Abda bin Abdurrahim. Orang apa dia? Orang hebat. Dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata ujung-ujungnya mati dalam keadaan kafir. Disebabkan karena godaan wanita. Abdullah Al-Qasimi, orang Saudi, pintar, jangan tanya, ulama besar. Bahkan hampir-hampir mengimbangi Ibnu Taimiyah, walaupun tidak seperti Ibnu Taimiyah. Hebatnya orang ini, membantah kekufuran, kemusyrikan. Ujung-ujungnya ternyata dia jadi ateis, mati di luar Islam. Padahal kita tahu bahwa kekufuran ini merupakan dosa terbesar yang pelakunya diancam dengan api neraka. Karena itu mohon maaf Pak, ada orang-orang yang mungkin KTP-nya masih Islam. Dia bergaul dengan kaum muslimin, padahal dia sudah kafir. Bukan kita ngarani. Siapa mereka? Yaitu Islam liberal.
Kita ini wajib mengkafirkan orang kafir. Tidak boleh kita mengatakan, oh enggak itu kan orangnya baik, nanti kan bisa masuk surga. Tidak, Pak. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, gimana coba? Padahal Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima itu cuma Islam. Begitu bukan Islam, kafir. Sebagaimana Allah menyatakan di surah Al-Bayyinah yang panjenengan tiap hari mungkin baca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahli kitab Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang musyrik. Allah sebutkan musyrik di zaman Nabi atau musyrik di zaman sekarang. Iya, mereka itu berada di dalam api neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka akan kekal dan itu merupakan sejelek-jelek makhluk. Karena itu kufur ini menurut sebagian ulama, bahkan ulama secara menyeluruh ada dua. Ada kufur iman, ini mengeluarkan orang dari Islam. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua ada kufur nikmat. Kalau kufur nikmat menyebabkan orang itu keluar dari Islam, enggak. Jangan gampang menuduh. Cuman dia terkena dosa yang sangat besar. Orang yang kufur nikmat ini kata Allah, numatti'uhum qalilan summa nattarrakum ila adzabin qalil. Kami senangkan mereka itu sebentar. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dia tidak berbagi kepada orang lain. Bahkan dia sudah punya uang tapi tidak mau berangkat haji. Kufur nikmat orang ini. Bahkan ada satu hadis yang memberikan satu peringatan keras. Barang siapa yang mampu untuk berangkat haji, tapi dia tidak mau. Padahal dunia ini searat-arat. Dia bisa dengan mujamalah yang langsung cepat, bisa dengan plus, atau mungkin kalau masih muda bisa dengan reguler. Tapi dia nggak mau. Apa kata Nabi? In mata Yahudiyan atau Nasraniyan. Silahkan dia mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Apa ndak ngeri? Jadi kufur nikmat ini dosanya sangat besar yang Allah sendiri memberikan ancaman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur pasti ku tambah nikmat. Tapi ingat kalau kamu kufur nikmat, cepat atau lambat azabku ini sangat pedih. Ini yang Nabi berlindung kepada Allah dari al-kufur. Kemudian yang kedua, wal faqr. Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran. Mengerikan loh Pak, fakir ini Pak. Apalagi basicnya ini tidak jelas ya, imannya tipis, dia tidak punya keilmuan agama. Sampai bisa lihat, begitu dia tidak punya uang, tidak ada apa yang dia dapatkan, kadang jual narkoba. Iya. Kenapa? Karena fakir. Fakir yang imannya tipis loh ya. Lain dengan fakir yang imannya kuat. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Kuat, tidak ada masalah. Seperti Bilal bin Rabah. Ali bin Abi Thalib. Walaupun beliau ini adalah khalifah. Tapi miskin. Subhanallah. Ada enggak presiden miskin? Kira-kira. Ada. Allah karim sekarang apalagi sekarang.
Umar bin Abdul Aziz, sampai lihat, dia kaya ya. Begitu jadi khalifah langsung miskin, Pak. Subhanallah. Takut dia, takut kepada Allah. Sedikit-sedikit ini dimasukkan uang ini ke Baitul Mal. Sampai istrinya yang tadinya mungkin gampang minta ini, tas branded, apa macam-macam. Mungkin bisa waktu dia belum jadi khalifah. Begitu jadi presiden, begitu jadi khalifah, subhanallah, tambah takut. Sampai badannya ini kurus. Subhanallah. Tapi itu Umar bin Abdul Aziz, Pak. Bukan Umar zaman sekarang ya, lihat dulu. Nah, ada satu peringatan dari Sayyidina Ali ya, kadal faqr ayyakuna kufrah. Hampir-hampir kefakiran ini mengarah kepada kekufuran. Begitu fakir dia, sampai di medsos, Pak, mengerikan di internet ya. Ada seorang ibu tega menjual anak gadisnya sendiri. Lu anaknya lo didol, tak nutup aku macan aja masih melindungi anaknya. Ini dijual. Allah. Nah, karena itu kita berlindung kepada Allah dari kefakiran. Gimana coba? Kalau kita fakir bagaimana? Apa bisa berangkat umroh? Ya tidak bisa. Apalagi haji. Maksudnya ada berangkat ke Mekah? Ya tidak mungkin. Perlu furus. Iya. Maka kita dianjurkan untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang. Tujuannya untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk mengeluarkan zakat, apalagi berangkat haji. Daftar sudah. Kalau nak duit daftar. Perkara nanti apa katanya sudah. Kan sekarang ini berapa? 30 tahun. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian lanjutan dari hadis ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Karena itu aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. La ilaha illa an. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Jadi Nabi ini berlindung dari 4 hal. Pertama dari kekufuran. Yang kedua dari kefakiran. Yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari azab kubur. Mohon maaf Pak, ada sebagian di antara kita ya, orang Islam tidak ngerti organisasi apa dia, itu tidak percaya dengan azab kubur. Apa itu? Allah alam ya, yang jelas dia tidak percaya dengan azab kubur. Gimana itu? Padahal Nabi di dalam doanya di tasyahud akhir dianjurkan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan hadisnya ini sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Gimana dia mendustakan hadis ini? Kok katanya azab kubur tidak ada? Ada waktu itu beberapa orang datang ke rumah. Ya akhirnya kita bantah. Enggak benar. Apa? Nabi dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnahnya hidup ini, kemudian dari fitnahnya kematian. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ingat ya, kubur ini kata Nabi ada kalanya raudhatun min riyadil jinan. Ada kalanya lobang dari lobang surga, ada kalanya lobang dari lobang api neraka. Jadi yang paling menentukan seseorang ini sebentar lagi, Pak. Begitu sudah panjenengan masuk di alam kubur, maksudnya di alam barzah ini, Anda akan diperlihatkan 2 tempat nanti sekaligus. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang sahih. Nabi menyatakan inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil khadati wal asim. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah.
Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Apabila salah seorang di antara kamu meninggal, akan diperlihatkan tempat duduknya. Kapan? Waktu di kuburannya. Itu dibuka jendela. Dia akan diperlihatkan kalau dia menjadi penghuni surga, akan diperlihatkan kenikmatan surga. Sampai orang-orang ini mengatakan, aqimis sa'ah. Ya Allah, datangkan kiamat secepatnya. Kenapa? Karena dia melihat kenikmatan surga di alam kubur. Tapi na'udzubillah, ketika orang ini sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka karena amalan-amalannya dia tidak perhatian kepada agama, kadang sholat, kadang tidak. Dia Islam cuman fasik. Banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kita lihat mau berangkat Jumatan, ada beberapa laki-laki yang tidak Jumatan. Dan bukan satu dua, banyak. Apa maneng 5 waktu, Jumat tidak teko. Antum bayangkan. Dikhawatirkan, kami tidak berani memvonis. Kalau orang kafir jelas divonis. Ditunjukkan gambaran api neraka sambil dikatakan, hadza maq'aduka, ini tempatmu sampai kamu dibangkitkan besok di hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu tolong bapak-bapak, ibu-ibu harus hafal doa ini ya. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa an. Hafal ya? Insyaallah seperti itu. Usahakan Bu. Usahakan Bapak Ibu harus hafal ini karena kita minta kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan kesehatan fisik dan kesehatan batin kita. Terselamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.